Saya ke Mas Roy terlebih dahulu, karena dalam tema kita Mas Roy ini melayangkan somasi kepada Pak Jokowi. Apa yang latar belakangnya? Ya, jadi sebenarnya kan dia sendiri sudah bilang ya, orang yang disomasi itu mau pulang ke Solo, mau ngomong cucu, kemudian ya madep, mantep, mandito gitu kan. Itu kan bagusnya begitulah. Mantan-mantan kan juga begitu, artinya dilihat kenegarawanannya. Tapi ternyata masih cawe-cawe, masih sibuk, masih apa. Dan ketika semua ini sudah mulai agak kondusif, menyongsong 80 tahun Indonesia merdeka, tiba-tiba dia keluar satu insinuasi, ya insinuatif itu orang itu. Kemudian mengatakan kalau jadi ternyata dia bilang kalau ada orang besar, feeling saya mengatakan, ternyata orang besar itu kemudian kata-kata itu, ini yang dia nggak nyadari. Tanggal 25 Juli disambut oleh para termul. Ya gitu. Termul itu siapa, Mas Roy? Ya, termasuk salah satu yang ada di ruangan ini tuh, yang pakai baju biru. Ya, dulu pakai baju biru. Di satu di sebelah. Sekarang nggak berani pakai baju biru. Oke, tadi saya pakai baju biru, Mas. Oke. Nah itu. Nah, jadi kemudian tuduhan itu ngarah ke salah satu teman juga yang mengatakan partai. Sayang teman itu sekarang disebut lagi ngemis-ngemis itu sekarang. Harusnya kan dia masuk kalau dia bilang. Siapa yang ngemis-ngemis itu? Ya, dulu yang ramai di sini lah. Oke. Sylvester mati hina. Teman Bang Ade ini. Nah, jadi artinya kemudian baru tanggal 31 setelah Partai Demokrat saya sebut saja yang kemudian tersinggung, Pak Syarif Hasan sebagai salah satu majelis tingginya mengatakan, ayo jelaskan itu siapa. Kalau tidak kita akan lakukan langkah hukum. Nah baru tanggal 31 Juli, artinya kan sudah lama hampir seminggu, Jokowi kemudian menjawab, bukan Pak SBY, takut juga dia gitu. Bukan Pak SBY ini maksudnya. Nah ini kan nggak pantas gitu loh. Dan itu sudah jadi gaduh, maka ketika bikin gaduh, ya teman-teman dari tim advokasi anti kemudian kriminalisasi untuk aktivis dan akademisi kemudian membuat surat somasi dan itu saya yakin sudah diterima karena sudah dikirimkan sekitar 4-5 hari yang lalu. Alamatnya benar? Alamatnya benar gitu di Jalan Kutai Utara. Bisa dipastikan surat itu diterima langsung dan dibaca? Ya kalau di rumah itu pasti ada orang kan? Gitu. Jadi ya harus diterima, kalau enggak ya berarti alamatnya palsu atau orangnya palsu. Baik. Ini menarik. Ada orang besar. Nah, saya ke Bang Ade. Bang Ade, kalau tidak salah Anda sempat mengatakan bahwa ada sebenarnya sosok begitu ya di balik isu ijazah palsu. Anda juga menyebut warna biru. Warna biru. Awalnya dari Anda ini kemudian. Akhirnya kita teman-teman media mengkonfirmasi ke sana sini. Ya, jadi kalau mengenai baju biru pada saat itu memang saya memakai baju biru. Dan baju biru itu tidak spesifik adalah satu partai politik. Cuman kalau ada yang tersinggung partai politik, ya mohon maaf. Tetapi tujuannya orang baju biru, Mas Roy ini sering baju biru kok. Loh, baju saya baju biru, baju kuning, baju hijau, ya kan, baju orange. Saya juga pakai jas biru. Artinya Mas, kalau kita membuat narasi itu, ya tujuannya hanyalah untuk melihat dari pasal-pasal yang kita lihat di media sosial. Nah, ada beberapa memang yang saya lihat bahwa memang ini diorkestrasi. Nah, tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa itu adalah salah satu partai tertentu. Namun kalau orang yang berbaju biru, saya akui bahwa itu memang adalah tendensinya kepada seorang, bukan kepada partai politik. Oh, jadi biru yang Anda maksud bukan partai politik? Betul. Sama dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Pada saat beliau menyampaikan bahwa ada orang besar kan bisa badan yang besar, bisa juga orang besarnya seperti apa. Kan itu analogi berpikir independen dia, individu dia. Tidak bisa kita menghukum. Interupsi. Ini wawancara saya Zoom saat itu di Jogja. Dia menyatakan partai politik, ditanyakan apa presenternya. Saya tidak pernah mengatakan partai politik. Putar videonya. Putar videonya. Ditanyakan oleh apanya jurnalisnya. Saya tidak pernah bilang politik partai biru. Saya tidak pernah sesuai dengan baju saya. Bilang dalangnya adalah pertanyaannya partai politik saat itu. Apa yang biru? Judul tema yang kita bahas aja partai politik saat itu kok. Oh bukan kok. Bukan gimana? Nanti pemirsa jadi narasumber sama Bang Rismon kok. Iya kan? Oke, jadi yang dimaksud siapa sebenarnya Bang Ade? Biru itu siapa? Karena biru itu seseorang itu cukup saya yang tahu dong, individu. Oh iya dong, saya punya individu, hak saya berpikir. Oke, artinya itu clear individu, bukan kelompok, bukan partai politik. Bukan partai politik. Tapi kalau ada yang tersinggung, ya itu yang saya bingung. Gitu loh. Apakah sengaja ditarik-tarik atau seperti apa? Kan gitu. Terus ada satu kelegaan yang kita maksud Partai Biru yang menyampaikan di Partai Demokrat, dia juga sudah mengatakan bahwa loh, memang bukan kita. Clear sebenarnya. Cuman nggak tahu nih Pak Bang Roy, dia membawa-bawa lagi atau seperti apa? Bukan bawa ada. Sudah pada saat itu juga terjadi diskusi kan di salah satu media juga kan. Akhirnya Jokowi minta maaf bukan Pak SBY gitu loh. Jadi ya sudah. Jadi intinya, tapi kan kelamaan ini. Tidak boleh lebih jelas. Yang saya nuju somasi nanti biar di depan penyidik ngomongnya. Oh iya, kita siap. Gitu loh. Ya karena kan kalian menuduh kami penghasutan. Pernah di Bersatu kan? Pradi Bersatu salah satunya Anda kan? Public Defender, laporan kami. Iya, oleh karena itu karena kalian melaporkan hal itu, kami akan laporkan Anda itu menuduh partai politik. Silakan dibuktikan. Nah, ini saya suka, saya demen. Iya, kami suka itu tantangan itu kalau kami kerjaan kami dilaporkan dan melaporkan itu biasa. Biasa. Oke, ini menarik. Tidak mundur satu detik pun. Oke, ini menarik nih. Ini menarik. Bang Rismon mau ngelaporin. Tadi katanya juga Bang Rismon sempat mendengar Bang Ade bilang partai politik. Konteksnya seperti apa, Pak? Iya, konteksnya partai politik. Apa warnanya ini sesuai dengan baju saya, warna biru. Ini kan panik ya kan? Ya, kita
kami gertak Oh, saya untuk tidak pernah gini loh, panik, yang Bang memulai Rizwan. melaporkan itu siapa? Joko Widodo. Padahal harusnya ya ijazahnya dia untuk capres itu adalah milik publik. Ya, siapapun warga negara Bang Rismon, ya. Warga negara waktu itu ijazah dipakai dalam pencapresan kok. Justru itu Kekayaannya saja milik publik. Data kekayaannya saja milik publik. Bisa melaporkan Joko Widodo, kami tidak bisa. Data kekayaan milik publik loh. Sendingnya apa? Ya nggak ada 108 dengan sendingnya. Nggak ada Inilah, itu. Jadi gini. Kacau banget ini. Bang Roy, ya. Bang Roy, kalau bukan ahli hukum, tidak usah bicara hukum. Kalau nggak ngerti, nggak usah. Ya udah, nanti bicara hukum aja. Udah penyidik aja. Kalian nanti di penyidik aja ya. Oke, saya Bang. Ya, silakan, Ini silakan. kan Joko Widodo menunjukkan kekhawatiran, kepanikan sehingga mengatakan partai politik lah, para buzzernya, terus mengatakan juga bahwa ada orang besar segala macam, itu kepanikan, mungkin kecemasan, nggak bisa tidur. Ya memang karena kami punya bukti-bukti yang makin menggunung. Persis. Makin menggunung dan kami didukung oleh publik yang kami nggak kenal. Tetapi alumni resmi UGM. Ya. Salah satunya ditampilkan di sini coba. Transkrip nilai. Boleh kita tampilkan Ya. di belakang saya. Coba. Ini transkrip nilai yang asli, transkrip nilai asli katanya. milik Lulusan Universitas Gajah UGM. Mada. Ya. Kita Ini, saksikan Nah. bersama. ini mesin ketik. Saya Ini apa? bergeser Ini mesin ketik ini. Mesin ketik. Bukan tulisan tangan. Bukan tulisan tangan. Enggak, ini apa konteksnya? Ya, Konteksnya? beginilah kelasnya UGM memberikan transkrip nilai akhir yang baku. Oke. Ya, bukan tulisan tangan, coba terus di bawahnya Oke, lagi ini dia sambil suka-sukanya. jelaskan. Nah, Ya, inilah, saya ya bergeser kan? ke Bisa sini. saya Biar lihat pemirsa ini. juga Ini. bisa lihat. Ini ketik, mesin ketik, ini terus ada otoritas, siapa yang menandatangani, ada stempelnya, ini coba ditarik ke atas, grade ke atas. Boleh, berikutnya. Geser boleh? Geser ke atas. Nah ini ada tanda tangan pembantu dekan 1, ada dekan. Dekannya Ya. siapa bisa kelihatan? Atau galak zoom out aja. Supaya nggak kelihatan ya, ini pembantu Ini- dekan 1, ada tanda tangannya, ada stempel. Ini Di apa? sini ada Ini transkrip apa? nilai, Transkrip nilai milik? seseorang yang lulus Nah, itu. dari Fakultas Kehutanan UGM. Begitu loh, mereka Oke. punya transkrip nilai yang baku, sangat baku. Sekelas UGM nggak mungkin ini tulisan tangan. Tidak ada siapa yang berotoritas untuk memverifikasi, mensahkan ini. Ini dari hurufnya kita lihat hasil dari ketikan mesin tik ya? Iya, mesin tik. Mesin tik, kemudian mata pelajarannya Untuk ada, boleh Mata dilihat. kuliah pilihan ini pakai Ya, mesin oke. ketik karena setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi mata kuliah dasar itu sudah di-offsetkan untuk karena sama semua mata kuliah dasar. Mata kuliah pilihan diketik dan ini nilainya diketik. Coba punyanya Pak Jokowi. Udah masuk. Satu lagi Oke. yang perlu saya jelaskan. Ini juga ada nilai namanya problema kehutanan. Problema kehutanan itu kalau di Fakultas Kehutanan itu skripsi. Skripsi. Maka Oke. kreditnya 4. 4. Ya, Nilainya B. Ya, Itu sama nilainya dengan B. skripsi. Iya, itu memang skripsi namanya problema Ini kehutanan. punya seseorang Ya, yang jelas alumnus UGM asli. kuliah di UGM Kehutanan. sampai lulus Fakultas mendapatkan Kehutanan. ijazah, ini transkrip Iya. nilainya. Iya, tuh. Oke. Ini ada otoritas Berikutnya Prof. teman-teman, saya harus Prof. bergeser ke Sunardi sini. asli, Pak Joko Marsono juga asli. Oke, berikutnya. Berikutnya punyanya Pak Jokowi pada saat ditampilkan oleh Dirtipidum. Dirtipidum. Nah. Ya. Nah ini nggak ada mata kuliah pilihan, kosong. Terus Oke. nggak ada otoritas siapapun, kosong. Nggak ada dekan, pembantu dekan, nggak ada stempel, nggak ada tanda tangan. Itu bisa dibuat kapan saja dan entah punya siapa Oke, itu. oke. Inilah bukti itu Baik. kami cicil sehingga Oke, baik. ada orang di Solo sana Satu lagi Mas Devi, Heeh. ini ditampilkan oleh Dirtipidum pada saat konferensi pers, pada saat gelar perkara, dan ini yang diakui katanya milik Joko Widodo. Oke, ini Jadi tampilkan resmi. kepada Anda pada saat gelar perkara Pada khusus. saat gelar perkara kepada kepada publik, umum. kepada publik itu bisa diverifikasi Aneh ini. Oke. di oleh Masa semua nilai netizen. kayak gini? Ya. Apanya cuma 122 SKS. Baik. Artinya sarjana muda tok. Oke. Mata kuliah pilihan daftar nilainya kosong. Oke, sebentar. Terus otoritas siapa yang menandatangani nggak ada. Oke, baik. Itu entah punya siapa. Entah punya siapa pertanyaannya Ya. itu. Baik, silakan kembali. Abang respon. Saya kasih kesempatan Bang Freddy untuk menanggapi ini. Ya, pertama saya tanggapin ini. Betul, entah punya siapa. Apa yang kita lihat di sini juga saya nggak tahu. Itu ditampilkan di TV-Dum. Kan bisa dicek oleh publik. Iya, tapi ini apa? Jadi nggak bisa kita bahas, nggak bisa kita diskusikan ini. Ya, ditampilkan Oke, di TV-Dum, baik. jangan ngeles. Iya. Bukan ngeles. Iya. Siapa yang bisa lihat ini apa? Itu yang Ya, pertama. tanya Pak Dirtipidum. Oke, baik, baik. Yang kedua, Tanya Dirtipidum. yang tadi, saya tanggapi yang tadi ya. Ya silahkan. Supaya itu berguna, Bang Rismon, Mas Roy, nanti dibawa ke penyidikan. Supaya itu berguna. Oke. Ya, ditunjukin. Nanti kan dikonfirmasi siapa yang punya barang ini. Ah, Fakultas Kehutanan misalnya ada berapa banyak orang, nanti kan bisa dibandingin ini. Nah, iya, yang jelas saya, ini kacau. saya sudah dengar juga, kebetulan kita ketemu ada dengan ahli, ya, dia kasih bocoran. Kalau kemarin cuma 3 nih, ya ijazah skripsi yang dibandingin. Sekarang ada puluhan ini dibandingin nih. Yang udah di penyidikan, ada puluhan ijazah yang nanti biar jangan ada lagi argumen identik, itu masih identik, ya tidak sama, dibalik-balik. Jadi sudah banyak ini. Oke, baik. Ya, sudah proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sudah sangat komprehensif dari ahlinya, dari UGM-nya, baik ijazahnya, saksi-saksinya. Jadi sudah sangat komprehensif. Ya, sekarang nanti tinggal giliran Oke. terlapor. Ya, Oke. jadi ya
ditunggu saja Mas Roy sama Bang Rizmon proses penyidikan. Jawabannya bosan di setiap TV itu aja jawabannya nggak ada yang baru. Ya memang itu aja. Jadi memang proses ini saya menanggapi orang besar tadi. Oke, silakan. Ya, saya menanggapi orang besar tadi. Jadi memang selalu saya jelaskan, memang ini dua hal, hukum dan politik. Hukumnya sekarang saat ini sedang berproses di Polda Metro Jaya penyidikan, sebentar lagi dipanggil terlapor. Mohon maaf. Terlapor. Sudah ada terpidana juga. Kemudian ini yang politik. Itu. Politik memang ya, kenapa dikatakan politik? Karena memang isu ini terus dimainkan. Nah, itulah. Terus dimainkan. Sekarang begini, ini kan masalah awalnya ya, mereka ini mengatakan berkuar-kuar di media dengan dasar bukti yang selalu saya katakan ini, karena memang ini saja intinya. Bukti yang mereka ambil dari medsos, kemudian berani mereka keluar-keluar ijazah Pak Jokowi palsu. Kemudian ini digoreng. Dilaporkan. Artinya mereka kan sudah punya ini. Keyakinan bahwa ini asli, palsu katanya. Sudah punya keyakinan ini palsu, tetapi masih terus dicari kemana-kemana, termasuk ini masih dicari. Anda yakin ada yang mengorkestrasi? Berarti kan ini terus dimainkan. Loh katanya ini udah palsu, tapi terus masih dicari-cari. Berarti nggak ada kan? Ada orang di balik itu yang kan terus memang dimainkan. Oleh siapa? Oleh mereka ini. Itulah yang saya katakan. Itu yang mau saya katakan bahwa memang ini dimainkan. Makanya Pak Jokowi mengatakan ada agenda politik di sini. Oke, baik. Ada agenda politik, Mas Roy yang mengirimkan somasi kepada Pak Jokowi. Inilah kalau kita ibaratkan ya, ada apa ya, penghuni hutan. Penghuni hutan itu apa ya? Orang hutan kali ya. Itu kalau hutan kebakaran nih pasti. Ya, kebakaran kan? Iya kan? Pak berair-air mana? Sama. Jadi tidak bisa menjawab secara ilmiah. Sebentar, giliran saya, Bos. Tidak bisa menjawab dengan ilmiah, jawabannya ngaco ya. Karena tidak bisa menangkal yang ilmiah, terus kait-kaitkan dengan politik. Nah, inilah orang itu selalu kait kalau udah gerah, kalau udah stres ya, terus kaitkan dengan politik, terus nyerang-nyerang yang namanya orang besar lah, tambahin oleh para termul ini, baju biru lah, bahkan satu lagi yang bilang partai biru lah, yang akhirnya dia sekarang lagi dikejar Kejaksaan Negeri itu. Kalau dia sama sekali nggak gentle tuh di mana-mana bilang. Somasi Anda kepada Pak Jokowi bukan politik ya? Bukan, itu jelas, itu jelas untuk menyelesaikan soal dia celometan. Masa bekas presiden omongannya celometan. Silakan. Pak Jokowi itu cuma satu laporan. Ya, Pak Jokowi itu cuma satu laporan. Lah mereka ini udah berapa laporan? Udah berapa action? Memang apa yang salah? Yang begini-begini, yang begini-begini di hutan siapa? Yang begini-begini di hutan siapa? Pak Jokowi itu bukan saya. Kita nggak usah ngomong. Kita fokus di orang besar. Kita fokus di orang besar. Sebentar. Yang saya tanggapi sebentar. Ini masalah tadi transkrip ya. Itu saya anggap itu penerangannya dari Bang Rismo secara personal dan Pak. Bisa personal. Yakin ijazah Jokowi nggak pernah ngeliat juga. Entar dulu Bos, itu dari UGM kan? Wow, jelas. Tidak, itu ini penjelasan ini kami hanya bisa menerima sesuai dengan apa yang dikatakan UGM. Mas tahu nggak namanya Profesor Dr. Sunardi itu siapa? Profesor Dr. Sunardi itu siapa? Tahu nggak? Gini loh. Profesor Dr. Sunardi itu Fakultas Kehutanan sudah ngomong. Ya Profesor Dr. Sunardi itu siapa? Kalau kita berbicara konteks ijazah palsu kan tidak Profesor Dr. Sunardi itu siapa yang tadi tanda tangan? Ya, Anda nggak ngerti. Stop dulu. Saya kasih kesempatan Pak Rismo. Silakan. Saya kasih kesempatan. Transkrip nilai dari sebuah institusi akademik itu harus ada tanda tangan dan harus dijelaskan secara resmi. Bukan Bang Rismo yang harus menjelaskan itu. Ya tunggu jatah saya ngomong. Transkrip nilai ya. Nggak tahu kalau universitas Anda. Universitas Gajah Mada memberikan transkrip nilai akhir itu formatnya baku dan ada tanda tangannya. Dekan, pembantu dekan dan stempel. Sementara yang ditampilkan oleh Dirtipidum cuma 122 SKS. Itu cuma syarat SKS sarjana muda sesuai dia terdaftar tahun 1980, 1981. Terus kemudian tidak ada mata kuliah pilihan dan tidak ada tanda tangan siapa yang menandatangan, yang mensahkan itu. Berarti itu sama dengan toilet paper. Nggak ada yang mengesahkan. Ini loh, saya tanggapi. Pernyataan Bang Rismon yang panjang sedikit itu cuman sudah dijawab oleh Bareskrim Mabes Polri, dihentikan, selesai, nggak ada diskusi lagi di situ. Loh, faktanya sudah dihentikan. Oke. Sekarang hadapi proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Dipanggil sebentar lagi, syukur-syukur nggak jadi tersangka. Itu saja. Kemarin dan tadi itu udah ada perkembangan bagus ya. Kemarin ya Ombudsman sudah mengatakan, kaget juga Ombudsman lihat bahwa di Bareskrim kok sudah dihentikan. Makanya Ombudsman nanti akan, dan tadi Kompolnas menerima kami dan Kompolnas juga menerima kami dan akan mengevaluasi apa yang sudah terjadi. Jadi apa yang keluar kemarin itu ya omon-omon doang. Semua akan dibongkar lagi. Baik Bapak-Bapak, saya juga harus menghentikan sesi ini. Kita lanjutkan. Saya ingin ke Bang Freddy dulu. Bang Freddy, jadi disomasi, Pak Jokowi sudah disomasi. Kira-kira menurut Anda apa respon Pak Jokowi? Sedangkan dilaporkan Bang Rismon berulang kali aja ngomongnya biasa aja gitu loh. Apalagi cuma disomasi gitu loh. Dan kalau bicara hukum, pengen dilaporkan berarti. Kalau bicara hukum, ya, kalau somasi itu subjek hukumnya
misalnya tadi katakan menuduh. Siapa yang dituduh? Nggak ada yang tertuduh di situ. Orangnya nggak ada. Itu namanya statement politik. Sama dengan menyebut ada oligarki politik di belakang. Ya, misalnya ini lagi rame One Piece. Ya. Ada sosok yang bermain di belakang ini. Itu statement politik. Begitu, karena memang Pak Jokowi diserang oleh narasi-narasi politik yang mendiskreditkan. Maka Pak Jokowi juga harus balas dengan narasi politik. Sekarang publik yang melihat, menilai. Begitu. Tujuan narasi politik Pak Jokowi itu ada orang besar di balik ini, ada agenda politik, tentu menyampaikan pesan kepada seseorang. Ya. Jelas itu, jelas. Siapa itu? Nah, itu cuma Pak Jokowi yang tahu. Gitu loh. Tanya aja Pak Jokowi. Oke. Ya, ini sudah datang ke Solo, Pak, siapa itu? Nah, tetapi kalau bicara politik, itu tidak ya hitam putih. Oke. Gitu loh. Bisa memang abu-abu, di ruang kosong, di ruang apa. Macam lah kalau politik ini. Oke, termasuk orang besar tadi gitu. Termasuk orang besar itu. Definisi orang besar akhirnya kemana-mana nih. Yang pasti agenda politik. Oke. Jelas, agenda politik. Oke. Baik. Iya, Iya. ya inilah. Ada orang besar di belakang Anda katanya. Oh, sama sekali nggak ada. Jadi ini benar-benar ngaco ya gitu. Saya tadi makanya bilang, kalau sudah pernah jadi petinggi negara itu harusnya tutur katanya itu diatur. Jangan celometan kayak gini. Ini kan celometan kan. Bekas presiden kok celometan. Ya, ngomong gini terus katanya kemarin ya kalau nggak gini nanti nggak diuntungkan ya gitu. Waduh, gimana sih ini? Jadi memang kesengajaan memperpanjang ini adalah memang dia gitu. Nah, jadi ini Mas Roy salah tangkap nih. Enggak salah tangkap atau sengaja disalah-salahkan. Justru itu. Saya klarifikasi karena dulu. ada orang, sebentar Mas, saya selesaikan. Karena dia kemudian memancing orang-orang itu berpendapat, itulah yang namanya tidak negarawan. Hak saya untuk kemudian melakukan otak ini untuk berpikir. Hak juga Pak misalnya Syarif Hasan dari Demokrat, hak juga misalnya ada teman-teman lain dari Partai Perindo, hak teman lain untuk kemudian juga menakui ini kok gak bijak banget ya bekas presiden ini, kok malah ngomong sana sini, udahlah konsentrasi aja lah sama penyakitnya gitu, misalnya kan kayak gitu kan bagus gitu, ada yang pendapatnya. Jadi menurut saya memang ya ini gak bijak ya, kekanak-kanakan, childish ya, dan bahkan justru memecah belah bangsa ini. Ya, itu contoh lah Pak Prabowo itu ya, ada Sumatera dan Aceh mau dilakukan apa, ada yang mau mengusik di sana, langsung pulaunya kembalikan. Ya gitu, contohnya kayak gitulah. Ada kira-kira nanti mau nggak kasih abolisi dan amnesti. Tapi kalau ada seseorang yang jelas-jelas sudah menghina dan dihukum 1,5 tahun, tapi ternyata dia melarikan diri, ya terus ngomong di mana-mana, oh saya sudah menjalani hukum, bohong. Pak JK sendiri mengatakan orang itu nggak pernah datang, nggak pernah minta, putrinya mengatakan dia buron, si prester mati hina. Oke, saya ke Bang Ade. Bang Ade, orang besar ini kan awalnya dari Anda ini. Siapa? Bukan saya, kalau Disuruh saya Jokowi. baju biru. Oke, baju biru. Baju biru. Orang yang berbaju biru itu bisa saja siapa saja. Tetapi bukan partai tertentu, itu perlu saya tekankan di situ ya. Karena memang kalau saya lihat ini orkestrasinya luar biasa sekali. Artinya nggak selesai-selesai. Kami pun sebagai orang yang ikut menjadi saksi pelapor, ini jenuh melihat persoalan ini sebenarnya. Walaupun sebenarnya kami sudah, kalau saya secara pribadi sudah melihat bahwa memang apa yang ujaran kebencian, terus penghasutan, ini sudah cukup sebenarnya dengan pemeriksaan kepolisian. Tapi terus saja diberitakan dan diklarifikasi seolah-olah media kita digunakan untuk mengklarifikasi yang harusnya dilakukan di kepolisian. Tetapi pada saat dipanggil Bang Roy dan Bang Rismond serta Dr. Tifa ya, pada saat datang cuma nyebut nama, alamat, sehat dan atau tidak sehat, selesai. Ya, Yang harusnya tidak, maksudnya gini Mas, saya selesaikan dulu tuh kan. Iya. Maksud saya kita konsentrasi kalau memang mau mengklarifikasi kan ada tempatnya tuh pada saat pemeriksaan. Iya kan? Nah itu dulu. Nah terus saya mau jelaskan, tambahkan sedikit nih terkait tentang tadi transkrip. Ini kan pendapat Mas Roy dan Bang Rismond, bukan otoritas resmi UGM. Kalau publik ini kan melihat siapa sih yang memiliki otoritas menyatakan bahwa ini sah atau tidak sah, ini asli atau tidak asli, Kacau. ini terdaftar atau bukan kacau. Artinya UGM lah yang memiliki otoritas itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua terkait barang palsu yang dikatakan tidak berijazah. Jadi gini, kalau terkait palsu itu, setahu saya di bidang hukum, itu dari ada, ya satu barang nih yang dikatakan palsu itu dari ada, dari tidak ada menjadi ada, ya palsu. Dari tidak ada diadakan, itu palsu. Meloncat-loncat. Ini hukum. Nah kemudian dari yang ada, ya kemudian ada yang diciptakan seperti serupa tetapi palsu. Nah pertanyaan kita sekarang, ini masuk gak kategori palsu ini yang masuk ya? Di mana? Di mana? Bang Rismond jawab, di mana? Jawab. Transkrip nilai Joko Widodo itu bukan transkrip nilai resmi dari UGM. Makanya saya challenge UGM. Coba jawab. Bicara ijazah. Kita dulu, saya dulu. Iya, saya bicara ijazah. Tampilkan aja. Tampilkan aja. Gitu loh. Iya, tampilkan aja. Diam dulu Bang, bisa saya jawab. Kau saya jelaskan sama Abang. Oke, transkrip nilai yang ditunjukkan di Tipidum itu tidak ada otoritas yang menandatanganinya. Itu UGM, nggak ada. Tidak ada stempel, tidak ada
tanda tangan siapapun. Itu apa itu toilet paper? Pertanyaan saya, apa diakui dengan UGM? Transkrip nilai bodong, lembar pengesahan Itu kan menurut penguji Anda. skripsi, Iya. nggak Menurut ada, Anda. bodong Menurut Anda. tidak pernah Bukan diuji. menurut UGM. Anda Maka tidak mau ijazahnya nggak Apalagi ada. Anda bukan orang UGM sama sekali. Kan tidak mengurus. Apalagi Anda bukan Rismon orang dan UGM. Bang Roy Tadi saya jawab. tidak mewakili UGM. Iya. UGM sudah Kami mengatakan asli. lulusan UGM Dan sudah asli. menyampaikan di situs resmi UGM. Mana? Nggak ada UGM, Yang resmi nggak ada logonya UGM, nggak Oke, gini. Aplikasinya sudah keluar kok. kepake. Oke, gini biar kita kemana-mana, biar nggak Gitu. Saya jadi nggak bisa mengungkapkan pendapat saya. Ya, gara-gara pemirsa juga Pak. jadi bingung. Silakan. Bang Ade, pemirsa juga jadi bingung. Bang Rismon Iya. saya beri kesempatan. Iya, Kita tahan. silakan. Nanti saya kasih kesempatan lagi. Ya, jadi begitu ya, transkrip nilai yang tidak ada otoritasnya, maka dia tidak akan menghasilkan ijazah. Artinya ijazahnya nggak pernah ada, diada-adakan, palsu. Skripsinya juga tidak ada lembar pengesahan pengujinya, berarti tidak pernah diuji, berarti tidak pernah mendapatkan ijazah. Ijazahnya nggak ada, berarti palsu. Terus, lembar pengesahan pembimbing yang ada di skripsi Joko Widodo, itu juga teknologinya sudah sangat canggih. Tidak mungkin. Kami melakukan analisa, yaitu dengan teknologi uji lapisan visual. Ya, karena lembar pengesahan skripsi, pembimbing skripsi itu difoto dengan resolusi tinggi oleh Mas Roy Suryo pada tanggal 15 April. Lalu kami forensik, teknologinya adalah Cummins clustering, dan di situ terlihat bukan teknologi Cummins clustering, yaitu menganalisa proportional spacing dan kerning, jarak antar huruf, jarak tiap huruf, jarak antar kata. Baik. Itu kami buktikan itu pakai teknologi modern. Oke, baik. Pakai- Kesimpulannya palsu. pakai Word dokumen 2003-2004 yang Oke. belum ada tahun 1985. Oke, Jadi baik, dari baik. 3 itu saja Sudah sudah jelas. palsu. Coba tanya UGM, Baik, baik. tantang Ya, silakan, coba. Bang Freddy. Jawab itu. Sama seperti kata Bung Ade tadi, itu kata Bung Rismon, kata Mas Roy, tapi itu sudah disampaikan di Bareskrim Mabes Polri. Mentah tidak juga terjawab sudah juga. di-challenge dengan UGM, sudah di-challenge oleh ahli-ahli lain, mentah juga itu barang. Ini bohong. Nah, Nggak sekarang ada dilakukan di-challenge itu, nggak ada. narasi-narasi di publik. UGM juga sudah diklarifikasi. Dilakukan narasi seperti kata Bung Ade, narasi-narasi di publik yang kalian lakukan percuma kalau di penyidikan, di Mabes Polri dan di Polda kalian tidak bisa buktikan itu. Ini bohong ini. Gitu loh. Ini bohong. Kenapa Saya bohong? yang ikut gelar perkara, yang disebut ahli dalam tanda kutip itu nggak bisa menjawab sama sekali apa yang kami presentasikan. nggak hadir di situ. Nggak ada di situ, kalian berdua tuh nggak ada di Nggak situ. ada Jadi bantahan testimonium di argumen. auditu itu dari Iya. orang lain yang jadi Bukan artinya apa? testimonium di Mereka auditu, Kompolnas tidak bisa yang jadi ngomong tidak hadir. Kompolnas tadi kan nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada. Asli. Nggak ada. Asli, mana? Mana? Bukti. Nih, saya bacakan ya dengan fakultasnya. Mana anunya, ijazahnya mana? Bukan, Kami saya bicara meyakini. UGM menyampaikan. Kita bukan bicara Saya- keyakinan Anda tidak ini. mau- Bang Rismon tidak Kami mewakili bukan UGM di sini. bicara Bang keyakinan. Rismon tidak mewakili Fakta, UGM. dokumen. Kami mewakili diri sendiri. Iya, Anda apa lagi? Loh, Anda saya mewakili melihat apa? si UGM. Mewakili apa? Anda mewakili Mewakili siapa? siapa? UGM. Mana Bukan mewakili UGM. UGM? Saya menyampaikan apa yang dikatakan UGM. Nggak Saya bisa. Nggak tergantung yang UGM. Anda mewakili UGM. Tidak, saya melihat. Siapa lo? Mewakili UGM. Saya melihat dari situ. Nah, cuma melihat. Kau cuma melihat. Sebenarnya nggak Iya bisa. dong. Ini Saya lebih warung percaya kopi. Pernah lihat ijazah Jokowi? Saya lebih percaya Pernah lihat? Saya lebih percaya Pernah situs lihat? UGM daripada Anda, Bang Pernah Rismon. lihat? Itu Pernah yang lihat? perlu saya tekankan. Dia suatu tentang. Bukan Anda. Tapi kalau yang harus menyampaikan kalau soal Bang Rismon, kepercayaan, bukan Bang Roy. ini breaking Anda tidak aja. mewakili UGM di sini. Kalau cuma kepercayaan, ya hari ini saya juga salut ya kepada orang seniman senior, namanya VL Virgianto Listianto, artinya Iwan Fals. Oke. Dia punya hasil. Jadi dia menyebutkan bahwa ketika dia tanya masyarakat, ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Katanya 72%. peneliti. Katanya akademisi. Dan kami tidak mengerti kami tentang berkemudian sampel sampai survei. mengatakan tim Akas. Katanya Dan peneliti. bahkan ya, Katanya Bang akademisi. Iwan Fals, dengar dulu. Tapi tidak Iwan Fals mengerti itu sampel tidak- survei. Bang Rismon, aku lihat Sudah. Bang Rismon. Nih, apa jawabannya di sini Bang Rismon? Udah. Apa jawabannya? Udah. UGM mengatakan Kamu apa? bukan orang UGM, Itu loh. bukan orang UGM. Ayo, Bukan orang UGM, bukan lawyer Oke, UGM. oke, Jadi udah, Iwan Mas Fals, Ron, Mas Ron. Iwan Fals, Iwan Fals itu Oke, udah, sudah menciptakan udah. lagu juga. Oke. Engkau sarjana. Pemirsa, kami segera kembali. Tadi kita lihat perdebatan ini lumayan panas, tapi saya ingin menjaga tema kita untuk tetap berada di orang besar dan somasi. Nah, Ya. tadi Mas Roy juga menunjukkan Loh, ini iya, kaosnya luar biasa. Jangan ini berarti Iwan Fals itu visioner. Dia merancang lagu yang cocok dengan yang tadi ditunjukkan oleh Bang Rismon. Apa? Sarjana muda. Iya toh? Engkau sarjana muda. Nah, itu. Oke. Ini ada kata-katanya. Jangan ragu dan jangan malu. Ya, maka sama tunjukkan ijazahmu. Oke. Itu dia ragu, dia malu ya berarti nggak lulus. Sudah jelas. Lulusnya oke. cuma sarjana muda. Oke. Visioner Iwan Fals. Oke, Terima kita kasih. kembali ke tema. Ya. Somasi dan orang besar. Jadi kalau menurut Anda, siapa yang mengorkestrasi gerakannya Mas Roy dan juga Bang Rismon? Kalau memang ada yang mengorkestrasi. Siapa nih? Bang Freddy? Oh, iya. Yang pasti pemain utamanya Mas Roy. Loh, Kan jelas. Kenapa saya bilang pemain utamanya ada Mas Bang Roy? Rismon dong. Woi, menuduh. Mas Roy ini ada di Kami tidak mana-mana. ada hubungan. Mas Roy ini ada di mana-mana. Hari ini di sini, sekarang malam ini. Oke. Tadi di sana, di sana, di sana.
pemeran utamanya dia memang. Wih. Itu jelas yang mengorkestrasi ini. Emang yang di isu lain emang juga. yang berkloning cuma dia. Di isu lain juga ada Mas Roy. Pemakzulan. Ada Mas Roy. Itu hak politik tuh, dijamin undang-undang. Diminta Kemudian, selaku ahli. bicara apapun yang berkaitan dengan Jokowi, ada Mas Roy. Makanya saya katakan aktor utamanya adalah Mas Roy. Ya. Saya nggak setuju itu ya. Bicara Hanya karena Mas Roy sering tampil di publik, langsung Mas Roy. Bicara politik. Sekalian aja tuduh Prabowo Subianto paling sering di TV. Itu aktor utama. Mana sih? Bicara politik, jelas saya bilang tadi, Pak Jokowi memang pesannya itu adalah pesan politik. Ya. Yang pasti, walaupun tadi orkestrasi utamanya Mas Roy, itu bukan ke Mas Roy. Orang yang membackup itu siapa? Wah, yang ini itu lebih tahu ngaco cuma Pak lagi. Jokowi. Ini ngaco lagi. Orang yang membackup siapa? Yang membackup di belakang isu ijazah palsu ini, yang punya agenda politik ini. Kira-kira Mas Roy dan Bang Rismon tahu nggak kalau misalnya ada? Saya nggak tahu, tanya mereka dong, tahu nggak mereka? Nah, apalagi orang lain. Saya aja nggak tahu, dia tahu. Ini ngaco nih. Bisa baca pikiran orang katanya. Ini ahli. Apa? Saya nggak tahu Mas Roy dan kawan-kawan itu tahu apa nggak, tetapi Pak Jokowi pasti tahu itu sosok siapa, makanya dia lemparkan ke publik. Itulah. Ada tujuannya. Dia kasih pesan kepada orang itu, ya bahwa oke, lu main politik, kita selesaikan secara politik. Itulah tujuan statement itu. Jadi itu biasa aja, statement biasa aja sebetulnya. Statement politik ya? Iya, statement politik biasa aja. Silakan Bang Rismon. Jokowi ini bukan hanya terkenal sebagai presiden atau pemimpin tukang bohong ya. Mulai dari SMK 6.000, tidak utang, tidak impor-impor, ini kan pembohong. Tapi ada lagi sifatnya pengecut gitu loh. Kalau dia mantan presiden yang jiwa satrianya ada, sebutkan aja siapa gitu loh. Jangan terbulnya yang jadi ribut untuk klarifikasi. Orang besar tuh siapa? Sebutkan nama. Gitu loh, gitu aja repot. Ya, jadi yang ketiga, ya prestasinya juga presiden terkorup. OCCRP. OCCRP, ya sudah pembohong, pengecut, terkorup pula versi OCCRP. Ya, jadi memang ini apa ya bias-bias ini supaya tidak fokus. Itu memang diarahkan ke sana kemari, terus diduplikasi oleh para termul, ya yang pingin jadi komisaris. Akhirnya kan meneriakkan itu, padahal jelas harusnya kalian bujuk aja Jokowi supaya Satria menunjukkan ijazahnya yang katanya asli analog itu. Jangan bawa-bawa sedikit-sedikit UGM, Barreskrim. UGM itu juga bukan isinya bukan malaikat semua. Ya. Enggak, tapi menurut Anda tadi sebutkan saja orang besarnya. Kemudian Pak Jokowi kan sudah menyebutkan ada orang besar. Motif Pak Jokowi Sebutkan nama. Motifnya apa? Biar jangan terjadi adu domba di antara masyarakat. Itu sifat yang buruk. Begitu loh. Anda menuduh kami memfitnah Anda. Ya, tetapi Anda memfitnah kami, Pak Jokowi. Siapa itu? Gitu loh. Ya, kalau ada tangkap saya. Gitu loh. Baru statementnya gentleman. Masa mantan presiden kok pengecut. Aku di penjara ya. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Rismon ini, ya jangan memaksakan penelitian Bang Rismon itu, ya yang saya anggap minor. Kenapa saya bilang minor? Kalau orang karena ngerti tidak penelitian, jangan ngomong penelitian. Tidak mewakili UGM. Titik. Saya tetap pada konsisten bahwa otoritas adalah UGM. Yang bisa menyatakan dia Bapak Insinyur Joko Widodo kuliah di mana, kapan, ijazahnya dikeluarkan oleh siapa, kemudian skripsi yang dia ditaruh di mana, itu UGM kok, bukan Bang Rismon. Intinya Bang Rismon, saya tetap menyatakan bahwa konsisten bahwa hanya UGM lah yang otoritas. Itu soal ijazah, soal orang besar. Itu menurut saya. Terus persoalan urusan orang besar, tanyakan kepada Pak Insinyur Joko Widodo. Karena beliau yang ngomong, dan beliau tahu. Tetapi inilah politik. Tahu tapi tidak tahu. Itulah politik. Politik ranahnya abu-abu. Makanya di sini ada dua persoalan. Satu persoalan politik, yang satu persoalan hukum. Hukum kita selesaikan dengan hukum, politik selesaikan dengan politik. Gitu loh. Nggak usah ini menarik-narik kiri kanan, habis ngalor ngidul. Anda kalimat Anda habis ngalor ngidul itu namanya. Kalimat Anda soal baju biru ini ditarik-tarik ke sana kemari. Iyalah, baju biru kan seseorang, saya kan sudah sampaikan berkali-kali. Seseorang. Iya, seseorang. Tidak saya bilang benar apa, tapi ditarik ke sana kemari gitu loh. Gitu loh. Ya, saya punya intuisi sendiri, berpikir sendiri saya lah. Insinuasi. Sama dengan Mas Roy tadi berkatakan, itu intuisi insinuasi itu namanya, bukan intuisi. Hanya dia lah yang tahu, kan begitu sama. Inilah politik abu-abu, Bang. Itu gitu loh. Intinya saya tetap Anda konsisten. Saya sebut nama Joko Widodo. Anda sebut siapa itu? Saya tidak mau Anda bukan UGM. Anda bukan UGM. Oke, sebentar. Saya kasih kesempatan Mas Roy. Anda bukan UGM, kami itu S1, S2 UGM. Tapi Anda tidak mau UGM. Stop. Oke, Mas Roy. Ya Mas Devi, ini ya. Anda pernah meneliti apa sih? Iya. Bang Rismon. Jadi clear ya, clear. Meneliti apa Anda? Bang Rismon cukup. Saya search di sini nggak ada nama Anda. Bang Rismon cukup. Bukunya Gini, apa? Ayo. semua orang malam ini diinterupsi melihat Ade Darmawan ini dari tadi ngomong panjang, nggak ada legal standingnya, ya. Anda bukan lawyernya UGM, satu.
Anda juga bukan lawyernya Jokowi. Ya, Anda hanya lawyernya para pelapor-pelapor yang ngaco itu yang nggak ada legal standingnya. Satu. Kedua adalah saya menambahkan apa yang dikatakan Bang Rismon tadi. Memang Jokowi ini pengecut. Contohnya apa? Soal ijazah palsu. Untuk menampilkannya, dia mungkin melemparkan tapi dengan tangan lain, nabok milih tangan, memukul dengan tangan orang lain. Tidak mungkin orang namanya Dian Sandi itu punya ijazah yang kemudian diupload pada tanggal 1 April itu, kalau bukan dari Jokowi, katanya ijazahnya nggak pernah diperlihatkan ke orang lain. Di lemari katanya. Pasti dia dapat dari mana kita nggak tahu, dan dia sudah mengkonfirmasi esoknya ke Jokowi mengatakan oh ini ijazahnya yang benar itu. Berarti apa? Itulah salah satu contoh orang lamis. Lamis itu pengecut. Dan yang terakhir soal orang besar. Inilah contoh benar kepengecutan. Baru setelah partai yang dituduh itu bergerak akan melakukan tindakan hukum, ya kita dengar itu dari Pak Syarif Hasan. Kemudian baru dia meralat atau oh yang saya maksudkan bukan Pak SBY kok. Alah, orang bekas presiden ini kok traumetan. Jadi saya kira Republik ini gaduh gara-gara orang ini. Jadi orang ini ya menurut saya memang harus menerima nanti apakah itu dari sesama habluminanas, sesama hukuman dari manusia atau hablumino, ya hubungan dengan Tuhan, dia harus menerima. Mas Roy, kalau somasi Anda tidak direspon oleh Pak Jokowi, apa? Ya nanti akan ada tim dari kami ya Pak Ahmad Kosinudin yang dari tim itu akan melakukan tindakan selanjutnya. Sama seperti apa yang dilakukan. Atau Polda? Apa? Nah itu nanti kan itu lokasinya jelas, mungkin nanti tidak perlu di Polda tapi ke Bareskrim. Ya. Apa maksudnya? Dilaporkan lagi? Iya, tapi tunggu saja tanggal mainnya kan. Somasi itu adalah bentuk dari tindakan hukum yang paling sopan yang kami lakukan. Tidak tiba-tiba lopar lapor. Ada orang-orang harapan Anda dengan somasi itu seperti apa sih? Gitu, harapan Anda dengan mengirimkan somasi itu apa? Pertama melapor. Iya, jadi harapannya adalah supaya dia disadarkan ya. Seluruh rakyat Indonesia sadar dan bisa melihat apa kualitasnya dari bekas presiden ini. Bang Rismon 3 laporannya. Apa? Bang Rismon 3 laporannya di Jogja juga. Saya, Bang. Jogja. Oke. Oke. Di sini ya penelitian kami dibantah oleh orang yang nggak pernah meneliti. Bingung saya. Menyebutkan S1-nya dari mana aja pun nggak berani. Atau malu. Inilah yang membuat kita Kenapa saya harus malu menyebut? Anda jangan serang saya pribadi dong. Bukan. Anda Saya tidak pernah penelitian kami itu nggak ini nol besar. Minor. Silvester bilang nol. Minor. Itu cuma minor. Kalau saya Silvester pernah meneliti. Kalau saya minor. Kalau saya minor. Terus Anda memaksakan. Sebelum menilai penelitian orang, itu nggak jelas harusnya kuliahnya dia di nulis mana buku bilang dulu gitu loh. S1, S2 UGM asli sebutkan kan itu. S1-nya penelitiannya apa. Sudah, Pak Jokowi tolong di-upgrade ini apanya komisarisnya, termul-termulnya biar agak apa ya, agak akademik gitu loh. Bayangkan masih tetap dibantah. Transkrip nilai tanpa tanda tangan itu bukan transkrip nilai resmi yang ditampilkan di TV Idum. Berarti zong. Kalau kalian pernah kuliah, transkrip nilai akhir pasti tahu. harus ada tanda tangannya, dekan, pembantu dekan atau wakil dekan. Terus kalian balikkan lagi statement UGM. Kalau statement UGM berkebalikan dengan fakta dokumen, maka dia bohong. Karena dia bukan malaikat gitu loh. Begitu. Oke. Jadi gini, kan saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa otoritas itu adalah UGM, Bang Rismon. Otoritasnya bukan Anda. Kalau nih saya sampaikan ya, Mas, di dalam penyidikan sebentar, saya ngomong dulu saja, ngomong dulu. UGM bilang sarjana, itu nggak cocok itu alat buktinya. Loh lah iya, itu kan fakta. UGM menampilkan itu sarjana muda. Yang dikatakan kami meyakini bahwa dia, cuman yakin, ini bukan keyakinan itu pada Tuhan yang Maha Kuasa, bukan pada Oke, baik Bapak-bapak, sayang sekali waktu kita sudah habis.